pakai selama itu juga kita akan mendapatkan pahala dari sini Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk daripada amal jariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita lanjut. Kita sudah sampai pada ayat ke-19 dari surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا
إحداهن قنطارا فإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari godaan syaitan ar-rajimi yang terkutuk. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu beriman la yahillu tidak halal lakum bagi kalian antarisu mewarisi an-nisaa para wanita karha dengan cara paksa wala dan tidak boleh pula ta'dhuluhunna menyusahkan mereka litadhabu agar supaya engkau mengambil kembali bibaqdima sebagian dari apa ataitumuhunna yang telah engkau berikan pada mereka illa kecuali ayyatina mereka mengerjakan bifahishatin pekerjaan yang keji mubayyinatin yang nyata wa ashiruhunna maka pergaulilah mereka bil ma'rufi dengan baik fa'in maka jika karihtumuhunna kalian tidak menyukai dari mereka fa'asa maka boleh jadi
takrahu, yang kalian benci itu, syai'an, sesuatu, wa yaj'alallahu, dan Allah menjadikan, fihi, dalam sesuatu yang engkau benci itu, khairan, ada kebaikan, katsiran, yang banyak, wa'in, dan jika, aradtum, kalian menginginkan, istibdala, mengganti, zaujin, istri, makana zaujin, dengan istri yang baru, wa ataitum, padahal kalian telah memberikan, ihdahunna, kepada salah satu dari mereka, qintaran, harta yang banyak, fala, maka janganlah, ta'khudhu, kalian mengambil, minhu, dari harta yang banyak itu, syai'an, sedikit pun. Atakhudhunahu, apakah engkau akan mengambilnya, buhtanan, dengan tuduhan yang dusta, wa ithman, dan akibatnya adalah dosa, mubina, yang jelas, wa kaifa, lalu bagaimana, ta'khudhunahu, engkau mengambil kembali harta yang telah engkau berikan kepada istri kalian, wa qad afdha, padahal engkau telah mengumpul, padahal engkau telah menggauli, ba'dukum, sebagian kalian, ila ba'din, kepada sebagian yang lain, wa akhadna, dan mereka telah mengambil, minkum, dari kalian, mitsaqan, perjanjian, ghalidhan, yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jemaah pengajian tafsir malam Selasa Masjid Al-Bautar rahimahullah. Pertama, pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Salawat dan salam kita berikan juga kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa saya hormati, saya muliakan para sesepuh, Bapak dan Ibu jemaah pengajian, ketua takmir masjid sekitar, dan para imam yang semua saya tampili, para ustaz dan semuanya, para dai yang semuanya saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu ayat yang mungkin dalam benak kita itu belum terbetik, akan tetapi dulu pernah terjadi pada zaman jahiliyah. Sebelumnya kita telah membahas ada taubat itu diterima dan ada juga taubat yang tidak diterima. Taubat yang diterima itu adalah taubat seorang mukmin yang mereka itu ketika melakukan kesalahan atau dosa segera dia bertobat, tidak menunda-nunda, itu diterima. Akan tetapi tobat yang tidak diterima itu ada dua.
yaitu tobatnya orang yang dia mengundur-undur sampai wafat ajal datang. Baru setelah mau innalillah saya tobat, telat. Atau tobatnya orang yang kafir mau tobat 3 tahun tidak bisa. Maka itulah tobat yang tidak diterima. Seperti tobatnya Fir'aun, tidak bisa diterima karena dia walaupun tobat tapi dalam keadaan, dan itu adalah larangan. Dan lalu kemudian ayat yang akan kita baca ini, bahas ini adalah tentang bagaimana memuliakan seorang wanita yang berkaitan dengan harta. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ini membahas dari awal sampai akhir tentang masalah wanita dan tentang masalah harta. Itu kaitannya. Makanya yang harus dikhawatirkan itu tahta, wanita, harta. Jadi kalau perempuan yang harus dikhawatirkan tahta, kemudian harta laki-laki. Itu. Jadi begitu juga sebaliknya. Bukan hanya laki-laki juga, tetapi ada juga yang gara-gara laki-laki itu jadi kemudian karirnya itu bisa turun. Nah, maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini secara global dulu, biar nanti ada ketika ditafsirkan itu ada nyambung dengan bahwa zaman dulu itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketika seorang wanita dia ditinggal oleh suaminya, maka wanita tersebut diwarisi oleh ahli warisnya. Jadi seumpama istrinya dua, kemudian yang satu yang muda, ya istrinya 2. Kemudian dia punya kemudian yang laki-laki itu dia meninggal. Laki-laki itu meninggal, gitu. Berarti kan dia punya istri. Maka nanti kalau anaknya yang besar itu boleh menikahi ibu tirinya itu dulu. Karena benar dulu. Maka oleh sebab itu turunlah ayat ini itu berubah. Atau dulu juga terjadi seseorang dia punya istri, lalu kemudian istrinya itu ditinggal oleh suaminya. Maka kemudian setelah suaminya itu meninggal, ada dari ahli warisnya itu dia melemparkan pakaiannya kepada wanita yang janda itu. Lalu yang melemparkan dengan pakaian itulah yang berhak mau diapain. Dinikahi boleh atau tidak dinikahi, tetapi ngambil orang untuk dinikahi sehingga akhirnya masuk ke dia. Jadi ujung-ujungnya fulus juga. Itu. Maka itu dulu. Maka oleh sebab itulah oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilarang pada saat turun ayat ini. Kemudian yang kedua larangannya adalah tidak boleh seorang laki-laki menyusahkan seorang perempuan, lalu kemudian seorang perempuan itu rasa gak enak gitu. Sehingga kalau sudah rasa gak enak itu dijamin dan lain sebagainya. Lalu kemudian seorang wanita itu kemudian dia pengen cerai. Karena udah dijamin terus gitu. Awal-awal sayang-sayang telah menengah. Akhirnya pada saat itulah si wanita itu otomatis kan dia menceraikan laki-laki, disebut dengan khulu gitu kan. Otomatis kalau sudah khulu itu dia mengembalikan mas kawin yang telah diberikan oleh suami tadi. Maka itu gak boleh, karena kan tipuan itu. Dia demi dia biar gak enak, sehingga kalau dari laki-laki kan nanti gak kembali tuannya uangnya. Tetapi kalau cerainya itu dari perempuan, maka kemudian apa yang diberikan itu kemudian dia kembalikan otomatis. Maka itu juga larangan. Illa kecuali apabila yang salah itu memang dari perempuan. Seperti salahnya itu apa? Maaf, kemudian perkara yang keji, lalu kemudian perkara yang nuzus,
Nuzuz ya. Nuzuz nanti kita tafsirkan. Pokoknya secara simpel dulu, dikecualikan apabila wanita itu atau istri kita dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, seperti perkara yang keji. Keji itu kemarin ya, hubungan laki-laki dengan perempuan, selingkuh lah istilahnya gitu. Kemudian atau dia nuzuz, disuruh ini gak mau, disuruh ini gak mau, itu namanya nuzuz. Maka dia boleh diperlakukan seperti itu, kemudian dia dikembalikan kepada si suami. Lalu kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita tidak diperbolehkan membenci kepada lawan kita atau suami atau istri gara-gara sesuatu yang tidak kita sukai. Gak sukanya satu, yang disukai banyak, tetapi yang diungkit-ungkit yang satu tersebut. Maka itu tidak diperbolehkan, harus semuanya dijumlah. Kadang-kadang kan seumpama dia itu hanya kalau tidur itu minum rokok, tetap. Tapi masakannya enak, sopan dan lain sebagainya. Tapi yang diungkit yang satu yang baik enggak, itu enggak boleh. Begitu juga suami. Itu kan kena juga pada kita ini. Yang tersender dia monggo nanti tobat. Jadi tentang masalah keluarga. Di sini kan semuanya keluarga kan. Nah, alhamdulillah. Makanya ngaji seperti ini kalau belum nikah ora pantes sih. Enggak pantes. Karena enggak ngerti. Kemudian yang berikutnya Allah menjelaskan kepada kita, boleh jadi apa yang dibenci kita itu ternyata di situ ada banyak kebaikan. Ya, kadang-kadang kita membenci sesuatu kenapa banyak baiknya, kan bisa. Itu. Kemudian yang berikutnya, larangan kepada seorang laki-laki apabila dia pengen nikah lagi, kemudian dia menyalah-nyalahkan istrinya. Hanya gara mau nikah, istri yang benar disalahkan kafir. Pokoknya kalau benar, begini, nggak ada benarnya. Padahal benar. Ujung-ujungnya ternyata ada pengen rapi menih. Lalu kemudian apa gunanya untuk dia mencaci maki dan lain sebagainya itu? Pertanyaan tujuan dia untuk nikah lagi. Dan yang kedua agar supaya si istri itu nanti membalikan maharnya kepada dia untuk membeli mahar baru meneh. Itu kan tak benar. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Atakhudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Apakah engkau mengambil harta yang kau berikan kepada istrimu itu padahal dengan tuduhan-tuduhan yang dusta? Padahal lu pengen rapi meneh. Itu enggak boleh jadi. Ini mau jujur ya jujur aja. Jangan sampai menyalahkan padahal orang yang benar. Kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa mahar itu tidak dibolehkan diambil? Karena ada dua alasan. Yang pertama disebabkan karena sudah berkumpul itu syaratnya. Jadi kalau sudah berkumpul nggak boleh dicabut. Kemudian yang kedua disebabkan karena istri itu sudah mengambil perjanjian yang baku yang disebut dengan mitsaqan ghalidha. Itu kan aku terima nikahnya dengan mas kawin seperangkat alat salat utang, itu kan besar. Yang seperti ini disebut dengan mitsaqan ghalidha. Maka itu sudah diambil oleh seorang istri. Maka syaratnya tidak boleh diambil mahar itu disebabkan karena satu sudah dikumpul, kemudian yang kedua karena sudah mengambil mitsaqan ghalidha. Lalu makanya ketika orang cerai itu tidak harus ada yang pakai iddah, ada yang enggak, tergantung kasus cerainya itu apa gitu ya. Tidak dipotong rata. Seperti contohnya kalau orang cerai tetapi dia belum berkumpul, apakah harus iddahnya 3 bulan 10 hari? Ya orang itu langsung boleh, enggak pakai iddah. Kalau itu nikah seumpama belum nyambut gaul cerai, maka ini tidak pakai iddah. Sesok sama-sama nikah boleh, tetapi jangan
direncanakan awal, itu deh. Ini hukum di dalam. Sudah kebayangkan? Jadi isinya di tafsir ini akan seperti itu nantinya insya Allah. Oh sudah. Monggo Bapak Ibu kita nikmati dulu kita nanti sudah disediakan oleh panitia. Semoga menjadi amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala memulai panggilannya kepada orang yang beriman, artinya untuk kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu berarti orang yang dia mengikrarkan diri raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul, itu termasuk yang dipanggil. Jadi selain orang yang beriman tidak masuk dalam hal ini. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum, tidak dihalalkan bagi kalian, berarti haram gitu kan? Apa yang diharamkan itu? Antaridun nisa'a kauha, untuk mewarisi istri-istrimu yang mana dia dalam keadaan terpaksa. Karena itu terpaksa. Apakah bukan berarti kalau nggak terpaksa enggak? Ini otomatis sudah terpaksa. Wanita kayak itu juga akan ada yang menerima. Tidak dihalalkan bagi kalian di sini para laki-laki, gitu kan? Tidak dihalalkan bagi kalian laki-laki yang beriman mewarisi dari perempuan yang telah ditinggal oleh suaminya, maksudnya itu. Kenapa? Karena mewarisi seorang wanita itu termasuk tercela, karena termasuk dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh diwarisi itu harta, bukan orang. Yang boleh diwarisi itu harta, bukan orang. Lalu bagaimana kalau budak? Budak beda lagi. Ini kalau istri itu bukan harta, akan tetapi dia sama seperti. Makanya karena kasus-kasus seperti ini sebelum datang Islam itu sudah menyeluruh di kaum jahiliyah. Jadi pokoknya kalau istrinya itu ditinggal, lalu kemudian dia ada anak yang paling gede dari istri yang sebelah, lalu kemudian anaknya itu boleh menikahi kepadanya. Jadi nikah kalau ibu tiri. Betul, dan itu syariat dulunya kalau jahiliyah. Tapi dengan catatan mereka ada dua pilihan. Kalau maaf, kalau yang istri yang ditinggal itu cakep, dinikahi. Ya. Kalau enggak dinikahi sampai si dia itu istrinya itu memberikan warisan apa yang dulu diberikan kepadanya itu dikembalikan kepada ahli warisnya. Gak benar kan? Sehingga dibikin gak senang. Wah, jadinya kan otomatis seumpama ada contoh begini, istrinya, gitu. Kemudian ada anak, ada ponakan dan lain sebagainya. Sendiri meninggal orang tuanya. Lalu kemudian dia berada di anak tiri, gitu. Lalu kemudian kan gak enak. Akhirnya mau keluar gak enak, mau di situ juga gak enak. Maka milih pasti pengen keluar, itu udah pasti. Maka syarat untuk keluar itu syaratnya harus mengembalikan harta mahar yang telah diberikan kepadanya dulu. Padahal sentek. Coba, kan mumet juga. Otomatis karena seperti itu dia mau tidak tahu mau tinggal di situ, lalu diperlakukan kurang baik. Itu dulu pada zaman jahiliyah. Sehingga turun ayat ini lalu kemudian disampaikan kepada mereka agar supaya apa yang terjadi pada zaman jahiliyah itu tidak berlaku lagi pada saat Al-Quran surat An-Nisa ini turun. Akhirnya pada saat itu jadi mulia. Yang tadinya diberikan warisan, lalu kemudian sekarang sudah tidak ada. Maka ini yang termasuk adalah
Yang pertama yang tidak halal bagi orang yang beriman, yaitu mewarisi seorang perempuan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Itu tidak diperbolehkan. Atau modelnya seperti tadi. Itu ujung-ujungnya kan anak itu enggak menahannya itu bukan untuk apa, agar supaya dia hartanya itu dikembalikan itu aja. Nah, itu larangan yang pertama. Kemudian yang kedua Allah berfirman, wala ta'dhuluhunna, janganlah kalian menekan atau janganlah kalian menyakiti, menekan atau dibuat orang istri itu susah gitu. Wala ta'dhuluhunna, janganlah kalian menjadikan istri-istri kalian itu menjadi susah, tertekan. Litadhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna, dengan gara-gara engkau itu kaum muslimin akan mengambil sebagian harta yang telah diberikan kepada istri tersebut. Jadi pada zaman itu dan sekarang itu tidak boleh. Jadi menekan seorang istri agar supaya istri itu nanti kalau tertekan kan nanti daripada kayak ini terus suami ngomong katanya mendingan cerai aja kan gitu kan. Nah, kalau ditekan itu sebenarnya laki-laki yang seperti ini nekannya bukan untuk apa, agar supaya si istri itu dia menghulunya. Menghulu tahu kan? Khulu itu kalau dari laki-laki kepada perempuan namanya disebut dengan talak. Tapi kalau keinginan suami istri kepada suami maka disebut dengan khulu. Khulu. Tetapi kalau dia lapor kepada pengadilan disebut dengan fasakh. Macam-macam. Itu sama jenisnya disebut dengan talak. Maka semua itu adalah termasuk yang dibenci oleh Allah walaupun halal. Di dalam hadis disebutkan abghadul halali indallahi at-talaq. Sesuatu yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak. Jadi apakah ada yang seperti itu? Banyak. Kasus apa yang sudah diceritakan di dalam Al-Quran itu pasti ada dalam kehidupan masyarakat. Itu oleh sebab itu diingatkan oleh Al-Quran jangan sampai orang yang beriman itu mempunyai sifat seperti itu. Jadi larangan yang pertama adalah jangan sampai apa tadi? Mewarisi. Kemudian yang kedua jangan sampai menyiksa, membuat istri itu tidak enak, tertekan hanya gara-gara tujuannya itu agar supaya harta yang telah diberikan kepada istri itu dia dikembalikan. Otomatis kalau kan nanti alasannya karena kamu yang kerja wes kembalikan punya itu gitu. Padahal yang bikin masalah suaminya. Nah ini tidak boleh. Hanya yang dipesan oleh seperti ini adalah orang yang beriman. Karena orang yang tidak beriman tidak akan pernah percaya terhadap apa yang Allah mintakan. Kepada Al-Quran juga percaya, apalagi kepada isinya. Nah, maka oleh sebab itu larangan yang kedua buat kita, terutama kaum laki-laki, tidak boleh memeras atau tidak boleh tujuan yang mengambil harta, akan tetapi istri itu dibikin tidak enak, gitu. Tidak enak. Kalau diajak ngomong, nggak ada salah, nggak ada. Kan kita yang sebagai istri kan. Coba bayangkan kalau dibalik sumpah istri gak ngomong terus, gak dikasih, terasa juga. Nah begitu juga lah semua istri itu kayak sama seperti laki-laki juga mengatakan. Tapi hal ini tidak mutlak kecuali illa ayyati nabi fahishatin mubayyinah. Kecuali istri tadi itu mengerjakan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Allah, seperti perkara yang kecil tadi. Seperti apa? Contohnya, maaf, zina. Kalau zina laki-laki dengan laki-laki gitu. Atau lesbian, perempuan dengan perempuan, itu termasuk disebut dengan fahisyah. Maka dengan itulah oleh Allah Subhanahu wa taala karena semacam itu adalah termasuk. Nah, kalau istri yang melakukan seperti itu, seperti istri melakukan fahisyah tadi, sudah kita jelas mengetahuinya. Kemudian yang kedua dia melakukan nuzus. Nuzus itu artinya
durhaka kepada suami. Nuzuz ya. Artinya apa? Kewajiban istri itu tidak dipenuhi. Jadi nuzuz itu ada dari kalangan perempuan, ada dari kalangan suami. Itu disebut dengan nuzuz. Nuzuz itu artinya apa? Melanggar apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga. Seperti contoh, kalau perempuan berarti maaf melayani suami, dia paham itu. Ya, itu gak boleh. Wah, aku yang ngantuk ya. Dalam kondisi seperti ini harus gitu ya. Kecuali nanti kesepakatan. Makanya kalau suami ngambek lalu kemudian gak mau maka didoakan oleh malaikat sampai pagi gitu Pak. Lalu bagaimana sebaliknya? Ya bodoh aja. Gitu. Kemudian kewajiban yang berikutnya adalah seperti maaf masak dan lain sebagainya, kewajiban dan lain sebagainya. Jadi kewajiban suami itu kan menjadi nafkah, sementara istri itu adalah diantaranya itu melengkapi seperti itu. Nah kalau sudah nuzuz tidak mengerjakan demikian, apalagi yang fahisyah tadi, maka keluar larangan yang tadi. Boleh dia malah agar supaya dia diceraikan. Dan cerainya itu karena yang sana itu dari pihak sana, yang mengembalikan apa yang diberikan itu adalah dari pihak perempuan. Tuh, itu salahnya. Tapi kadang-kadang kalau yang sekarang itu enggak saling menyalahkan. Makanya buram jadi salah di padahal. Maka di sinilah. Jadi Al-Qur'an sudah menjelaskan secara hakikatnya laki-laki itu tidak boleh melakukan seperti itu, tetapi ada pengecualian. Kalau sudah tidak bisa diatur, yang nantinya masalah dampaknya lebih bahaya, maka boleh itu dilembut karena itu termasuk salah satu yang harus dilakukan. Tuh, jadi kalau sudah melakukan seperti itu, setelah dinasihati, buku jangan begitu, jangan sering keluar malam dan sebagainya seumpama. Kalau di masjid kayak gini nggak bakal. Jadi di seberang sono, jadi yang seperti ini tersebut dengan nuzuz ya. Dikata nuzuz itu begitu. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kalian wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sepantasnya kalian itu adalah mempergauli dengan baik. Ma'ruf itu sesuai dengan di mana kita berada. Antara perlakuan seorang suami kepada istri itu di Indonesia dengan di daerah lain berbeda. Itulah disebut dengan ma'ruf, bukan khair. Kalau khair itu umum, kebaikannya mutlak. Tapi kalau ma'ruf itu sesuai dengan di mana kita. Ma'ruf itu kan adat istiadat istilahnya. Boleh jadi di sini di Jogja ini termasuk baik untuk bergaul dengan wanita, tetapi beda jadi di beberapa daerah. Maka itu hubungan ma'ruf. Sepantasnya lah kita melakukan yang ma'ruf kepadanya. Maka kemudian disinilah Nabi SAW mengatakan yang dimaksud dengan berbuat ma'ruf kepadanya itu diantaranya adalah memanggilnya jangan sampai manggil yang tidak disenangi oleh istri. Begitu juga suami, memanggil suami itu yang disenangi oleh suami. Jangan seumpama orang gitu, tidak boleh. Seumpama orang ambilin dengan tidak boleh. Itu termasuk yang bikin. Maka itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li. Paling baiknya kalian itu adalah paling baik kepada keluarga dan aku adalah paling baiknya dengan keluarga. Itu. Yang mana yang masih sebulan 2 bulan manggilnya apa? Ya apa gitu. Tapi setelah 6 tahunan, katanya manggilnya. Oi katanya gitu kan? Kadang-kadang amin itu oi. Oh namanya jadi oi. Itu kan karena jadi tetap sampai sepuh-sepuh yang manggilnya ya mari itu harusnya. Itu dan semua asyirul nabi. Ini kan mengingatkan lagi kepada kita, bukan hanya waktu pengantin anyar aja yang nggak mau berpisah. Jika sudah ke 60 ke atas ya mulai tak mulai ini kan masalah subhanallah. Jadi Allah mengingatkan kita lagi wa ashiruhu bin ma'ruf. Itu beritanya. Kemudian kalau ada masalah solusinya apa kata Allah?
Fa in karihtumuhunna. Coba perhatikan kalau di sini Allah berfirman, fa in karihtumuhunna. Jika kalian seorang laki-laki membenci apa yang ada dari perempuan tersebut, dari fa'asa an takrahu syai'an, maka janganlah kebencian kepada satu hal itu lalu kemudian mempermasalahkan dan menghilangkan kebaikan yang sudah ada. Ini maksud dari para fa'in karihtumuhunna. Jika kalian mempunyai tidak suka, seumpama contohnya seorang suami kepada istri gak suka karena dia sering jangan ngorok terus, gak suka karena sering apa ya yang paling pas jalur tambahan tambahan belanja umpama udah cukup tapi jalur terus. Kemudian yang diperhatikan ini aja, wah aku gak suka padamu minta terus gitu kan. Padahal yang banyak, yang paling banyak ngasih kopi tiap pagi, sarapannya ya anget terus. Itu gak dihitung. Ketika mandi malam kalau gelingan diangetin air, itu kan baik semua, tapi gak dianggap itu. Yang disoroti malah yang satu tadi. Maka itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna. Jadi kalau engkau tidak suka kepada sebagian dari apa yang dimiliki oleh istri kalian itu, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang engkau tidak suka itu dan di situ Allah memberikan terbaik buat kamu. Di dalam ayat lain dikatakan, asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi yang engkau benci itu dia lebih baik buat kalian, dan boleh jadi engkau yang cinta itu malah lebih buruk buat kalian. Itulah artinya. Nah, jadi inilah hal-hal yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya kaum muslimin. Lalu kenapa di sini Allah menjelaskan dari laki-laki bukan yang perempuan? Karena yang menyetir itu secara umum adalah laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi walaupun hanya sebagian kecil ya, yang mungkin karena ekonominya lebih mapan perempuan sehingga banyak yang perempuannya yang kerja lalu kemudian suaminya yang jaga rumah. Itu ada ternyata di Thailand banyak ternyata. Jadi karena di sana dari Indonesia yang banyak kerja di sana, itu kan mereka jadi seumpama terima perusahaan ini harus ke sana kan. Akhirnya kita ke sana, lalu kemudian suaminya otomatis ikut. Nah, sementara suaminya itu di sana tidak punya keahlian bahasa Thailand dia susah sebenarnya. Maka inilah yang hidup. Akhirnya saya tanya pernah, tidak usah disebutkan nama siapa. Jadi yang kerja, oh kalau bapak dia di rumah jaga nyuci apa gitu. Sementara yang kerja itu ada. Itu kan tapi 1001. Tetapi dalam Al-Quran secara umum itu adalah laki-laki. Maka disebutkan di sini adalah laki-laki. Boleh jadi apa yang mungkin tidak suka dari itu, tetapi itu adalah terbaik. Ya, itu kan gampang setelah kita mengetahui tentang masalah ini. Jadi jangan sampai sedikit-sedikit menyalahkan satu di antaranya, padahal kebaikannya banyak. Orang itu sering melanggar, padahal melanggarnya lebih banyak. Itu kan banyak. Jadi kita sebagai suami itu lebih bijak. Terbantu ini buat ibu-ibu ya. Masya Allah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya masih ibu-ibu juga ini. Wa in aradtum istibdala zaujin, wa in dan jika aradtum kalian menginginkan istibdal. Nah, itu kalau dipotong bacanya istibdal bukan astabdal gitu ya. Rumusnya kalau kata kerja itu dilihat huruf ketiga. Gitu kan? Rumus. Jadi bacanya istibdal. Wa in aradtum istibdal, jika kalian menginginkan istibdal zaujin makana zaujin, mengganti istrinya. Mengganti istrinya. Artinya maksudnya ini di sini cerai lalu kemudian mau nikah lagi, itu maksudnya. Tapi bahasa Al-Quran kan diputar-putar tuh. Artinya gitu. Jadi jika kalian wahai laki-laki pengen nikah lagi, gitu.
Sementara istri yang ada itu engkau ingin cerai. Nah ini maknanya. Wa ataitum ihdahunna qintara. Padahal engkau telah memberi mahar yang banyak kepada mereka, kepada istri yang dicerai itu tersebut. Fala ta'khudhu minhu syai'an. Maka tidak boleh kalian mengambil walaupun sepeser pun. Jadi nikah kasih mobil, gitu kan ada kan? Kalau sekarang jadi ngasih mobil, ngasih apa? Pas kemudian satu kejadian, makanya bahaya. Kenapa kerja dan kemudian kumpul antara laki-laki dan perempuan itu dikhawatirkan? Karena sering membandingkan dengan yang di rumah, baik itu yang perempuan ataupun yang laki-laki. Bojoku yang kayak ngono yang sakit-sakitan. Sementara ini produk. Nah itu udah nyambung semua. Atau sebaliknya, yang kerja itu istri, sementara suami produk bakti menjanjikan gitu ya. Pak, di sini bapak-bapaknya keren-keren. Sementara bojoku harus sejauh lalu. Nah itu kan hal yang semacam ini adalah yang kadang-kadang menjadikan yang di rumah itu dia tidak baik. Itu banyak. Ada satu kasus saya catatkan. Ada seorang tidak usah sebutkan tempat ini, bukan ghibah tetapi dia namanya untuk menjadi contoh boleh. Ada seorang kiai punya istri. Istrinya itu dia karena mau menjadi guru yang di tempat pesantrennya itu kemudian dikuliahkan. Setelah dikuliahkan, nyampe di kampus itu melihat teman-temannya cakep-cakep, dibandingkanlah dengan yang di rumah. Salahnya juga suaminya juga, kok dikuliahkan ya, bunuh diri kan. Akhirnya apa? Setelah lama kemudian 3-4 tahun sudah mau lulus, ternyata sudah kendian di temannya. Akhirnya dia maaf menggugat. Coba ini kalau kurang baik, kalau istri kurang baik seperti itu, sudah dibiayai untuk kuliah dan lain sebagainya, malah ditinggal. Terima Bu? Nah, ya, bukan lebih baik itu, tapi keliru lebih baiknya. Itu kan apa? Karena kita tidak membatasi ketika memandang itu seseorang, kita lupa bahwa di rumah itu ada suami yang nunggu dan sebaliknya. Maka itulah. Jadi kenapa Islam itu melarang ikhtilat, ya, mengikhtilat itu karena khawatirnya begitu. Jadi seolah-olah yang di rumah kadang-kadang kan mau apa, suami saya aja kadang-kadang mau tidur rakaat terus, nah, itu kan gantinya. Atau sebaliknya, suami istri saya pakai remason terus, datang bawa. Ini kan realita, kenyataan itu. Al-Quran mengungkapkan dulu ada kasus seperti ini, tetapi sekarang itu tidak kalah adanya juga. Maka Allah mengingatkan sehingga fatilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Itu betul. Adalah hari-hari dulu itu akan diputar artinya. Dulu kayak gini ada, pasti di dunia ada begini. Maka itulah Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya seperti ini kita udah, kalau memang komitmen dengan istri kita udah, dan sampai kalau memang seperti itu seumpama sudah punya keinginan, jangan sampai menyalah-nyalahkan istri sementara dia pengen kepinginnya. Atau sebaliknya, jangan sampai menyalahkan kekurangan suami, ternyata dia sudah punya kenalan yang lebih makan dari suami. Itu dia udah masalah. Sehingga kata Allah coba ditegur, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'an. Maka janganlah engkau mengambilnya. Ini berlaku baik itu laki-laki ataupun perempuan. Atau kemudian
Kemudian pertanyaan Allah, atakhudunahu buhtanan wa itsman mubina? Apakah engkau itu akan mengambil hartamu itu dari istrimu itu dengan tuduhan yang fitnah? Sehingga seorang kamu menuduh kan? Kalau itu sering keluar ternyata punya, padahal nggak punya. Hanya gara-gara pengennya nanti dia gak nyaman di rumah lalu kemudian nah gitu. Itu badan. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang istri itu baik, tidak punya masalah, tetapi kok dituduh seperti itu, maka sebenarnya tuduhan itu disebut dengan ithman mubina. Lalu kemudian ditutup ayat ini, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Lalu bagaimana? Jadi Allah mengatakan, lalu bagaimana engkau wahai kaum muslimin mau mengambil apa yang telah engkau berikan kepada mereka, kepada kaum perempuan, waqad afdha, padahal kalian itu sudah bergaul dengan mereka. Ba'dukum ila ba'din itu artinya saling merasakan apa yang menjadi laki-laki dan perempuan. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan begitu juga si perempuan itu sudah mengambil dari kalian mitsaqan ghalidha. Jadi di dalam Al-Quran mitsaqan ghalidha itu ada tiga tempat. Jadi perjanjian yang agung. Yang pertama ini adalah perjanjian nikah. Kemudian yang kedua perjanjian Allah dengan para rasul. Para rasul itu disebut dengan mitsaqan ghalidha. Wahai para rasul, kamu angkat sekarang menjadi rasul, sebarkan dan sampaikan apa yang menjadi tugasmu. Itu perjanjian mitsaqan ghalidha. Kemudian yang ketiga perjanjian ketika Bani Israel itu mau mau diturunin bukit Tursina kepada mereka kepalanya, lalu kemudian mereka kalau begitu mengambil perjanjian untuk beribadah kepada Allah. Itu kata orang Bani Israel. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, yang intinya dalam ayat ini adalah pertama bahwa kita tidak diperbolehkan mewarisi dari wanita yang telah ditinggal oleh suami, baik itu mewarisi langsung menikahi ataupun mewarisi ngambil harta dari yang perempuan tadi. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita menekan seorang istri lalu kemudian istri itu nanti merasa tidak enak lalu kemudian dia suruh mengembalikan pemberiannya, gitu kan? Kecuali kalau memang istri itu yang keliru, dia seperti dia melakukan perkahwinan keji tadi, gitu ya. Kemudian perkawinlah istri itu dengan baik, dengan panggilan dan lain sebagainya. Jadi kalau kemudian yang berikutnya, kalau kalian tidak suka dari satu yang tidak engkau suka dari seorang perempuan atau laki-laki, istri, suami, maka janganlah itu yang diungkit, akan tetapi yang baiklah yang diingat. Kemudian apabila engkau wahai suami pengen menikah lagi, janganlah menyalah-nyalahkan istri yang sudah baik. Kalau mau menikah, nikah aja tapi dengan jujur. Tapi ini jujur awalnya ya katanya dia waktu. Nah, itu karena sesungguhnya itu adalah termasuk yang ditunjukkan. Dan engkau tidak boleh mengambil kembali pemberian kepada kalau dulu kan besar-besar mahar itu berbeda, bukan hanya seperangkat alat sholat, bukan, tapi ya besar. Maka dari itulah jangan dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, bahwasanya pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, tidak boleh dipermainkan dan tidak boleh sedikit-sedikit kita mengatakan talak cerai. Karena ini mau gurau ataupun serius sama-sama jatuh. Saya seumpama sama istri bilang kamu pulang aja ke rumah ibumu, itu cerai itu. Setelah itu lalu kemudian tadi saya gurau, gak bisa, itu udah jatuh talak satu gitu. Itu makanya disebut dengan guraunya itu serius, seriusnya itu serius kalau masalah perceraian. Jadi tahanlah diri kita, jangan sampai kalau marah itu jangan sampai mengatakan yang seperti itu. Kalau bisa ya nyalain motor ke mana gitu. Ya tapi jangan ke enggak. Nah, seorang misalnya dia punya istri
Gimana? Ada sepasang suami istri, yang suaminya ditanya sama temannya, kamu masih berjaga atau semua berjaga itu? Dia mengatakan Joko, kamu suaminya itu masalah bukan? Enggak masuk telah. Itu dusta, ngapusi gitu. Itu kan kepada orang lain akadnya. Yang cerai itu kepada istri. Kecuali ada istrinya di situ, enggak diakui ini bukan istriku, itu baru dia tuh gitu ya. Tapi kalau kepada orang lain itu tidak, tapi ngapusi, dosa juga jadinya. Gitu kan? Ini masalah keluarga. Pripun, Bu? Bu. Itu seandainya sudah diucapkan, itu dosa tidak. Seandainya dosa, langkah apa yang harus dilakukan? Kalau dulu gimana, Bu? Tadi? Umpama dia seorang istri. Karena mungkin tidak punya anak. Terus mau peluk. Kemudian tidak jadi peluk. Tidak jadi ya. Ini sudah termasuk dosa apa? Oh enggak. Kalau sudah termasuk dosa, langkah apa agar tidak dosa? Iya. Jadi kalau istri mau peluk gitu ya, mau niatnya udah peluk, istilahnya mau cerai, tapi dari pihak istri gitu, berkorban sudah peluk. Lalu kemudian dia gak jadi, maka itu tidak termasuk khulu kalau belum terjadi, hanya ucapan saja. Jadi langkahnya kalau seperti itu, jadi tidak ada halangan untuk berkumpul kembali, kecuali khulu itu jatuh apabila apa yang diberikan oleh suami dulu itu dikembalikan semua, lalu kemudian mengatakan saya sudah khulu, baik itu melalui KUA ataupun kita langsung itu baru jatuh khulu. Tapi kalau belum, seumpama dulu diberi satu sepeda ontel, beli sepeda aja belum, lalu kemudian itu gak jatuh karena belum termasuknya syarat khulu tersebut. Betul ya? Jadi tidak boleh. Tetapi kalau sudah ini baru. Nah kalau sudah khulu kejadian, lalu kemudian pengen kembali, maka ada namanya rujuk. Itu rujuk ditutup selama dia masih belum 3 kali. Betul itu? Ya. Cukup ya? Insya Allah besok lagi. Ini keluarga apa ini? Mari kita akhiri, kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita lebih sayang kepada suami dan lebih sayang juga kepada istri. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.